Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faqad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin. Kitab as-sabri, bab as-sabri, bab utawi iki bab nerangake as-sabr utawi pun sabar. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. Wong padha iman, isbiru, sabaro sapa sira kabeh. Wa sabiru lan padha saling sabar, saling bersabar satu sama lain. Niki kalimat isbiru wa sabiru. Yang pertama isbiru, bersabarlah. Yang kedua dalam bentuk fa'ala yufa'ilu, sabiru, mempunyai makna saling. Dalam ilmu sharaf niku maknai al-musyarakatu bainal itsnain, antara pelaku dan objek itu disuruh sama-sama bersabar. Ini yang menarik Al-Quran yang tergolong. Uniknya Quran itu bahasanya sangat kaya. Umpami niki nek kalangan manusia, kalangan manusia pasti lapate ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabarlah teman. Tapi ini dilanjutkan dengan isbiru wa sabiru. Kita disuruh sabar, juga disuruh saling bersabar satu sama lain. Itu uniknya bahasa Quran ini. Akhirnya ulama, ternyata di dalam bahasa Arab ada makna musyarakah bainal itsnain, ada makna saling. Ada doroba, doroba itu mukul. Tapi kalau taboroba itu saling mukul, hanya dengan merubah bentuk. Kekayaan bahasa Arab yang sumbernya diambil dari Al-Quran. Terus nahwu kali sorof niku ilmu sastra Arab itu semua mengambil dari Quran, bukan Quran mencocokkan ke kamu, ke sastra tidak. Tapi semua sastra Arab, ilmu gramatika bahasa Arab mencocokkan ke Quran, sumbernya dari Al-Quran Karim. Contoh lain, kalimat berdoa, kalimat tolak, kalimat permintaan. Kalau datangnya dari yang lebih rendah, hamba kepada Allah, itu namanya doa. Kalau datangnya dari Allah ke hamba, kalimat permintaan dari Allah ke hamba, dari atas ke bawah, itu namanya perintah, amar. Padahal sama-sama kalimatnya. Tapi kalau
datangnya dari setara al-musawah itu tawaran rojak. Ini para hadirin, para hadirat, menariknya Al-Quran. Masih kita masuk ayat sabar yang pertama. Kita disuruh bersabar, disuruh saling bersabar satu sama lain. Orang-orang sadar kita lanjut. Doa aturakan syukur senantiasa kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyiris sabirin. Lanjutannya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau diartikan bahasa Indonesia, walana bluwannakum, bala yablu atau abla yubli. Di kalimat walana bluwannakum itu ada kalimat taukid atau simbol ini, kalimat yang menunjukkan kalimat itu betul-betul taukid. Sungguh walana bluwannakum, sungguh kami akan muji sama kita komen sira kabeh. Kalimat penguat yang memiliki wonten kali. Yang pertama la walanab luwana. Kalimat penguat nomor dua nun tasdid walanab luwana. Betul-betul kami Allah akan memuji kalian. Allah menghadirkan dua lafaz penguat, berarti ujian itu pasti dialami oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menariknya kalau hadir, kalau Al-Quran itu luar biasa. Allah pertama kali memakai lafaz walanabluwannakum, dan sungguh betul-betul kami akan uji kalian wahai manusia. Tapi lanjutan ayatnya bisyai'in, dengan sedikit. Syai' itu makna Jawa itu diartikan sewiji-wiji. Dengan sebagian itu baru sampai 50%. Sungguh akan kami uji dengan sedikit minal khawfi, dari rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsin, dan rasa kurang terus, kurang minal amwal, takut kurang, hartanya berkurang, wal anfus, takut luka, takut nyawanya hilang, wathamarat, takut ini buah-buahan, maksudnya takut pekerjaannya, penghasilannya, income-nya berkurang, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini menarik ayat itu. Kalimat yang awal ayat ini menjelaskan pasti ada cobaan, walanabluwannakum, bahkan dengan dua penguat. Lanjutan ayatnya, walaupun kita pasti dicoba, tapi cobaan itu bisa dengan sedikit saja.
Berarti ujian yang kita hadapi sebetulnya hanya sedikit sekali. Cuma lagi-lagi karena mental kita merasa cobaannya besar. Ayat ini kok sami maknanya selaras dengan ayat inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, kesulitan sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Kalimat kesulitan memiliki dalam alif lam inna ma'al usri yusra. Menurut ilmu nahwu, balaghah atau ilmu sastra, kalau ada dua kalimat yang sama, satu kalimat diulang dua kali, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yang pertama pakai alif lam, yang kedua tidak pakai alif lam, itu berarti yang kedua lebih mendominasi. Antara kesulitan dengan kemudahan, sebetulnya kita lebih sering dapat kemudahan. Contoh paling konkret kita itu lebih sering tertawa daripada menangis. Lebih sering dapat nikmat daripada dapat cobaan. 24 jam gitu ini nangisnya, susahnya hanya sekian menit. Oh, di desa jangan 24 jam ini kita lebih sering santai, nomor sering merasa teraniaya. Nom-nom ini lebih sering ketawa, lebih sering merenung, lebih sering ketawa. Apa sih ayat inna ma'al usri yusra? Itu sama dengan ayat nanti. Cobaannya pasti, tapi bentuk cobaannya sebetulnya itu kadarnya kecil. Cuma kadang kita coba satu cobaan, koyoknya hidup kita nggak bahagia sama sekali. Padahal hanya satu, baru aja itu dicoba. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi kalau orientalis mempelajari Al-Quran, pernak-perniknya makna yang ini, kata si tertarik mendalami agama Islam. Mulai dari kata HP itu menurut saya banyak sekali orang Eropa masuk Islam, bukan karena pendapat. Rata-rata orang Eropa hari ini, orang Barat masuk Islam gara-gara meneliti, gara-gara terus itu. Jadi kalau Quran ini karangan Rasul, Kanjeng Nabi itu di sejarahnya menyampaikan Al-Quran ayat itu tentang sahabat, kasus demi kasus itu penyampaiannya Rasulullah tentang sahabat itu langsung Al-Fur itu penyampaiannya Kanjeng Nabi menyampaikan Quran di para sahabat itu langsung, seperti orang yang nggak pakai mikir. Begitu malaikat Jibril datang bawa wahyu disampaikan kepada sahabat, ya langsung begitu, ngalir gitu saja. Andai kata ini karenanya manusia, karena Rasul, pasti Rasulullah mau jika mau nyampein ayat dengan keindahan kayak ini, pasti Rasulullah berpikir dulu berada kata bahasanya maknanya. Ini makna yang luar biasa. Nah, terus orang hadirin, orang hadirat lagi iseng-iseng nganggur-nganggur pada ibu dengan wajah-wajah semuanya tapi menemukan keindahan. Dan ternyata ilmu musbah
surat ilmu ulumul Quran itu ternyata Al-Quran punya keistimewaan yang diberi nama oleh ulama sebagai ijaz. Quran itu punya ijaz. Ijaz itu punya daya melindungi dirinya. Semakin orang penasaran dengan Quran terus mempelajari, semakin cinta, semakin percaya dengan Quran. Itu namanya ijaz. Quran tidak ada. Ya mungkin kan Nabi tidak ada. Semakin orang mempelajari Rasulullah, semakin cinta. Quran berkali-kali yang non muslim itu mempelajari Al-Quran katut tenggelam dengan sastranya Quran. Ayat kedua ini luar biasa ini. Gusti Allah tahu walana berwarnakum, sungguh kami akan menguji kalian. Berarti maknanya kita pasti diuji. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua adatut takkid, menggunakan dua huruf untuk menguatkan statement Allah. Pasti sungguh dua, walala beruan naku. Jadi kalau nggak pakai penguat, lafatnya wala dulu. Gusti Allah memberi penegasan, pasti kalian akan saya coba, saya uji. Walaupun aturan tanpa kalimat tauhid pasti terjadi. Ini Allah diberi kalimat tauhid, kalimat penguat dua. Contoh lain, ini bahas makna Quran ya. Itu surat Al-Duha. Gusti Allah bersumpah dia, Al-Duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan Muhammad tidak pernah meninggalkan. Sebetulnya Allah ke Rasulullah nggak perlu sumpah, nggak perlu pakai kalimat penguat. Andai kata kalau Tuhan nggak meninggalkan Muhammad itu cukup. Tapi Allah memberi takkid, memberi penguat dengan dua kalimat sumpah. Kita kira walana beruan aku diberilah, walanaklah, warnaku diberilah tasdid. Menunjukkan bahwa kita benar-benar manusia, setiap manusia benar-benar akan menemui cobaan. Tapi walaupun akan menerima cobaan, pasti menerima cobaan, tapi cobaan tadi bisyai'in, sedikit. Cobaan sedikit. Minal khauf, khawatir, juk, ekonomi, aksin, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya macam-macam. Tapi sebetulnya ujian yang kita alami sih, walau lagi sama dengan ayat inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ada dua kalimat diulang-ulang, pertama pakai alif lam, yang kedua nggak pakai alif lam. Itu berarti yusra yang kedua lebih dominan. Nikmat kita yang lebih banyak daripada cobaan kita. Andai kata ini adalah karangannya Rasul, kok secerdas maksudnya untuk mengonekkan ayat satu dengan yang kok bisa konek. Ini jelas gak mungkin karangannya manusia adalah spontan yang pegang ayat dari malaikat Jibril spontan. Kalau itu karangannya Rasulullah, pasti Rasulullah memeras pikiran berhari-hari. Nah, berkorek ayat satu dengan ayat yang lain, koneksi yang kuat, hubungannya sama, maknanya sama, ada kontradiksi. Itu berapa? 30 juz.
berapa lembar itu, satu sama lain tidak ada kontradiksi. Kalau ada ayat yang terlihat kontradiksi, berlawanan, itu keterangannya ada. Kembali ke topik, para hadirin, para hadirat, sesungguhnya yang kita alami dari cobaan itu adalah syai'in, dengan suwiji-wiji, kelawan dengan sedikit bakti, sebagian, nggak sampai kadarnya itu lebih dari 50% dari nikmat kita yang kita dapat. Jadi kita dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Belum lagi itu disambungkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi di satu kesempatan pernah dahulu, orang Muslim itu dalam keadaan apapun tetap menang. In asobat sarra syakar wa huwa khairul lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik, lebih baik. In asobat dharra, kalau dia dapat bala, dapat musibah, ujian, sabar, dia juga dapat pahala. Nikmat dapat pahala, dicoba juga dapat pahala. Selesai. Loh, ngapunten ya. Kalau menurut saya pribadi, ujian yang paling kecil berumah tangga, bermasyarakat itu dulu, ujian yang paling enteng adalah ujian ekonomi. Ujian yang paling ringan. Ada diuji dengan anaknya yang kena macam-macam, ada diuji istrinya berbuat, ada diuji dengan keluarganya yang pola-pola, ada yang diuji sakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka kalau kita lihat tahapan-tahapan cobaan ini, berarti hanya diuji ekonomi saja. Itu bisa ini sebetulnya dengan apa? Sedikit sekali kadar yang rendah dari cobaan-cobaan Allah yang diujikan kepada kita. Belum lagi ini orang ayat selanjutnya pun Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang sabar itu bukan main-main pahalanya, Pak. Bighairi hisab. Bersyukur tanpa hisab. Para ulama, para sedoyo, orang-orang baik ada potensi dihisab. Mau masuk surga masih dihisab. Sedangkan ulama dahulu al-hisab bukit atun minal adab. Orang baik itu dia dihisab. Hisab itu termasuk adab. Sudah dikategorikan kenapa adab? Orang-orang hadirin, orang hadirat, hisab itu berlangsung antriannya bisa ratusan tahun, bahkan ribuan. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. Mulai dari Binladun Sayyidina Adam, mulai dari Nabi Adam diciptakan sampai orang terakhir yang adrokal kiamat, yang menuju di hari kiamat, dijadikan satu tempat di mahsyar, satu persatu dihisab, satu persatu dihisab. Entah jenengan nomor pinter gitu, nomor kita nunggu korban di sebelah Pak Andrea 27 aja marah-marah kata-kata terus itu kapan diborok itu kita antri di terminal aja kata-kata pada ini miliaran orang yang hidup sekarang aja jumlahnya sudah 4 miliar lebih gitu. Umatnya Nabi saja berapa antri
dalam keadaan panas, dalam keadaan panjenengan pun Rasulullah sedaya gambaran mahsyar. Ini orang yang sabar ada di ghairi hisab. Orang sabar itu istimewa. Orang sabar itu punya nopo, dia memiliki segala fasilitas membalas, tapi dia memberi sabar. Ada yang memeriksa dua, ada sabar itu ada yang dibahasakan halim. Halim juga termasuk dari bagian sabar. Halim lebih tinggi tingkatan dari orang sabar. Kalau ilmu apa itu, al-mujazat, ilmu membalas, saya didolimi sama orang, terus saya nggak bisa balas, saya sabar, itu namanya sabar. Tapi kalau halim itu saya punya bisa balas tapi saya nggak balas, itu halim. Tapi itu di dalam ranah segmen nomor ilmu balas membalas. Tapi kalau sabar, cobaannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kalimatnya sabar. Iki bahwa inamai wa fasabiruna ajrohum billah hisab, tanpa hisab gitu. Ya berarti tanpa hisab berarti apa? Dia betul mengalami sedoyo tahapan-tahapan akhirat. Betul perlu sedoyo billah hisab. Ya langsung mungkin tentang surga ini pun Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu melewati beberapa cobaan gengsi, cobaan macam-macam itu, cobaan merendahkan. Yang sabar itu merendahkan pasti dia siapa sampai itu melewati itu semua yang sabar. Diletakkan semua jabatan, pangkat, kaya, diletakkan semua profesi. Dia memilih untuk bersabar. Belum ganjaran ini nama yang fasabiruna ajrohum bilghairi hisab. Pas momentum latihan yang paling tepat yang sabar itu gini, bisa rola enak juga. Belajar Ramadan itu ecot tidak latihan mengenai latihan sabar, latihan stoyo. Qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah dapat kalimat perintah ista'in, nuwun tulung sapa sira kabeh, minta tolong dalam keadaan kepepet, kita pegangi nopo sabar kali sholat. Jadi sabar ini kedudukannya luar biasa. Kita berusaha nopo pilihan terakhir adalah sabar. Wassalat dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah bersama yang sabar, atau sebut Gusti Allah bakal memberikan solusi. Kalau kata guru namanya Habib Hasan Baharul, Hasan Baharul. Itu dalam perjalanan menyemangati murid-muridnya. Kalau ada kegiatan baik, monggo diukur dengan qudratullah, bukan qudratun nas. Diukur dengan kemampuan Allah, jangan diukur dengan kemampuan manusia. Diukur kali qudratullah supaya itu. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jadi ayat
dapat membuka tabir sinten-sinten yang boten serius, sinten serius. Walaupun teman-teman bahkan muji sama yang serupa sira kabeh, betul-betul akan kami uji hatta taklam sehingga ketinggal kita semerap al-mujahidin sinten sing serius, wasabirin sing sabar. Nek pun wonten ujian, pekerjaan ini aneh, susah, baru terlihat ini orang sing teman ini sing teman. Sedikit kelas gitu, pakai lebih lagi. Jika lawan kali kayak kamu gitu, kamu seperti wakil. Sampai panitianya berkata darah semua, misalkan. Sing serius tetap jalan, tetap di. Ya orang-orang gak serius, bukan mujahidin, bukan pejuang, pasti tersisih. Terus dengan berorganisasi, berkumpul, berjuang, sarang-sarang, itu nanti serius buatnya. Nanti kursi tereliminasi sing pundi. Sing tetap istiqomah, berarti itu biar baik al-mujahidun, as-sabirun yang sabar, yang berjuang. Tapi kalau ini kurang, tidak ada ujiannya, ada perbedaan dari teman sing boten. Gampang, perjuangannya gampang. An Abi Malik, sahabat Abi Malik Al-Harith bin Asim, namanya Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, utawi at-tuhur bersesuci itu syatrul iman, bagian dari iman. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kita mengucap alhamdulillah, adi syukur kepada Allah, itu saged tamla'ul mizan, saged memenuhi timbangan amal baik kita. Walau gede-gede kita alhamdulillah, muji Gusti Allah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kalau kata min sya'nil ulama as-sholihin, kita kumpulkan ulama-ulama soleh itu, kadang makan saja mereka satu suap bismillah, selesai satu suap alhamdulillah. Itu dari saking mensyukuri ini nomor nikmati Gusti Allah. Wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani, kalimat subhanallah kalimat alhamdulillah tamla'ani, kalau ini memenuhi ma bainas samawati wal ard, memenuhi antara langit dan bumi, saking besar pahala. Wassalat nurun, dan sholat itu nur, sholat itu cahaya. Mawalid yang sing ahli tahajud, ahli qiyamul lail, itu senajan dia yang betul ganteng, tapi ketinggalan menyenangkan, teduh. Kata ulama kita itu sih, waktu teman-teman antar dulu ya ulama dibarokan. Cukup ningali ulama itu barokah rahmah. Padahal hanya melihat. Mungkin piyambake ahli sholat. Yang lain mau tunggal satu kali penglihatan dengan ulama langsung lihat, masya Allah, ini kok jadi nasihat itu. Ya Allah, istiqomah, pinter aku pengen dulu aja. Kita benar dinasihati, merasa terasa pengen mau itu sore istiqomah, saya nggak istiqomah. Itu maksud dari melihat ulama itu Normanya indah dzikril auliya, menyebut nama ulama para wali. Turun rahmat itu gampang tersentuh hanya dengan melihat orang-orang yang soleh. Normanya menyebutkan biografinya. Itu nasihat secara tidak langsung. Itu mungkin ya gara-gara kalau kayak soleh.
Syekh Abdul Qadir Jailani itu gak ada putra namanya Muhammad. Setunggal wekdal Syekh Abdul Qadir itu makdur, gak ada kajian rutin sing derek kuwatan. Muhammad putrane Syekh Abdul Qadir itu terkenal alim. Mungkin orang pada waktu itu berpikir itu Muhammad ilmu lebih dari ayat, keterangan macam-macam ilmu sesuai dan ternyata yang diterima oleh masyarakat sudah hadir itu biasa, hanya ilmu saja biasa. Ketika pula putra itu tanglet Kanjeng Syekh, benar kayak ngawas dulu, baru mengucapkan salam saja orang hadirin itu ningali wajah Syekh Abdul Qadir akan senangis. Ada orang kayak beliau Peter Wiroi, pokoknya masing-masing dari hadirin jamaah itu merasa ternasihat itu berbeda-beda. Ada yang melihat Syekh Abdul Qadir itu, ya Allah, aku isi sama beliau malu. Kenapa saya sholat itu kurang, beliau boleh sibukannya tapi istiqomah. Ada ini beliau hidupnya sederhana, walaupun aktivitas penuh makan dijaga halal. Jadi masing-masing dari jamaah itu mentafsirkan sendiri dengan hanya melihat wajahnya Syekh Abdul Qadir dari mulai di pengajian ini. Ternyata kalau hadirin nanti kalau mutolak kalian itu ternyata ada satu riwayat menceritakan Kanjeng Syekh itu mulai berdiri. Ingat tadi berdiri nasihat juga nih, berdiri aja tiang. Bagaimana acara apa itu taklim mengajar sih, guru-guru berarti ngajar. Ternyata malamnya beliau itu mulai doanya itu ditujukan bagi orang-orang yang hadir untuk pengajian itu. Itu sih perlu sampai hari ini ngatur barokah. Oh tidak di Fatihah, di sholat di tahajud. Ini wajar. Kita kadang-kadang ya nasihat itu juga itu terlalu nafsu doyo, karena kita capek gak mau lihat rumah ribut, kita nasihati hanya kepengen suasana tenang. Egois kita kadang-kadang yang muncul nuturi anak ini baru diawali Fatihah, baru diawali dengan niat betul-betul pengen berubah. Tapi orang-orang terpilih Kanjeng Syekh setiap mari nasihat minimal saat ini di Fatihah gini nanti menghubungi saya itu ada temuan itu pokoknya ngamuk nopo kok ngamuk karena pelajaran bener di rumah nopo bener di rumah ngamuk ngerasa di dalam kali mau murid aku ngajar menerapkan menghormati saya malah kadang-kadang karena kita bukan karena lain-lain. Jadi kadang-kadang ya perlu dalam cara kita latih. Ojo-ojo kita nasihati anak itu hanya untuk kepentingan awak di rumah. Bukan tulus kepada status yang sing soleh. Kadang itu para bapak oleh umat itu nasihati foto-foto ini itu salah-salah kita dahulu kita sunatan Gusti Allah. Karena itu kita hanya nasihati. Wa Abi Sa'id bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqahu. Dan sekelompok dari Ansar itu turun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'aqahu, ibadati oleh Kanjeng Nabi.
itu masalah fa'atoh kata Nabi dalam Anda nun nopor kebaran sampai kan Nabi telas paling nyuruh malu sampai telas. Pokoknya orang yang apa kau saya biadil mah yakun indi min khair falan adfiruhu ankum. Waman yasta'fif ya'fillahu waman yastaghrihu lillah waman yastabir yasbiruhullah wa ma'ata'adan amal khairun awsa' min as-sabir. Akhirnya kan Nabi tahu dengan sedaya ini cuma pulau bukan gak ada pulau. Tahu pulau ini bukan nyimpen apa Kanjeng Nabi itu sampai pada titik bukan gak ada simpanan pulau. Kanjeng Nabi itu pulau Kanjeng Nabi itu nyifati iman itu paling enak. Kanjeng Nabi itu lagi tahu. Awalnya hadis ini. Wa indahu qutu yawmi. Man asbaha aminan fi sirri. Dia pagi harinya bangun tidur, keluarganya aman, anaknya aman, dirinya aman. Lanjut itu mu'afan fi jasadi, fisiknya sehat. Wa indahu qutu yaumi, hanya punya makanan untuk satu hari. Niku terus saya dengar niku pada ada faktor hilang lahu dunia bi asariha. Niku kadang ini banget orang yang pagi harinya sehat, keluarganya sehat, badannya sehat, hanya punya uang satu hari untuk nafkah. Itu sudah pada hizat lahu dunia bi asariha. Dia seolah-olah dan pun angsa nikmat terbaik dari nikmat dunia. Itu kan juga nikmat itu gak ada duit. Saya kata untuk diurus jatuh ini masih gede. Kan juga makhluk paling sederhana, paling sederhana. Pokoknya sehat walafiat sederhana. Nomor orang kan dengan Nabi turun amal. Dan juga Nabi ada angan-angan yang panjang pengen bangun ini padahal kamarnya belum sana beliau pernah pengen renov mobil ke beda betul ada model mau ada beda ada nafkah satu hari itu mau sedikit karena tidak ada anak-anaknya mobil khusus umur dunia perkara dulu. Kalau yakin pada negara kita itu dompetnya si sakit tidak menulis tak pernah sakit seminggu si sakit. Maka itu disadari tahunnya apa? Tak ada duit, padahal dengan jalan pilih sakit. Kalau nak terakhir orang aku sekarang orang karena simpan terus gak duit apa. Maksud dia langsung nyuwun dipari nyuwun yang pakai dipari sampai maksud nyimpen apa terus yang menurut tetap dimuliakan Allah ini sambil Bapak Nestabilia jalur tetap Gusti Allah Bapak Nestabilia sabar dan tapi madu itu ngajak bersabar Bapak apa yang harus sabar ternyata pemberian yang paling bagus dari Gusti Allah adalah kalau kita diparingi sabar. Hadis nomor 3. Sudah balik. Ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Nabi sangat bersyukur. Alhamdulillah yang punya produk Islam nopo. Dia dapat nikmat bersyukur pahala, dia dapat musibah sabar pahala. Bahasanya anak-anak kecil dulu kalah menang yang musuh itu kalah menang dapat pahala, kaya gak kaya dapat pahala.
nikmat dapat cukup pak nek purun sabar. Mungkin yang kecil manfaat dan barokah. Semoga pada harus toyo dan sampai dengan sehat walafiat, dengan istiqomah dalam ibadah bulan suci Ramadan. Toyo keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mangkulit diterangkan toyo ibadai mangkulit meskipun kalah sebagai penyapane. Amin Allahumma amin. Mereka kata untuk maafin dalam betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, warzuqna ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan wasi'ah wa rizqna ziyaratal haramain wa ziyaratal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa jami'a khairatنا كلها يا الله يا رب العالمين ولا تضرب فيها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم في شهر رمضان سنين بعد سنين وعام بعد عام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.